memang itu bermakna atof, maka dibaca ngikut depannya. Nah, sekarang kita masuk halaman 82 adalah taukid. At-taukidu. Taukid. Rumusnya tak. Silakan Pak Joko dibaca. Bismillah. At-taukidu rumusnya tak. Ialah pengumpul ikrab isim untuk menguatkannya, dalam kurung untuk menghilangkan keraguan. Jadi taukid itu rumusnya tak, naat rumusnya nun, atau rumusnya ain. Taukid fungsinya untuk menguatkan. Jadi sungguh benar-benar kayak gitu untuk menguatkan. Ya, kenapa dikuatkan? Menghilangkan keraguan. Ya. Terus at-taukid At-taukidu ada dua, yaitu maknawiyun dan lafziyun. Ya. At-taukidu, taukid ini ada dua macam, yaitu lafziyun sama maknawiyun. Taukid lafzi sama taukid apa? Maknawi. Ya, yang paling gampang adalah taukid lafzi, karena taukid lafzi adalah taukid lafziyun atau penguatan dengan cara mengulang lafaz yang dikuatkan atau sinonimnya. Jadi, taukid lafzi itu adalah penguatan dengan cara mengulang lafaz. Ini gampang sekali Pak ya. Dengan apa Pak? Mengulang lafaz yang dikuatkan. Jadi apa yang mau kita kuatkan? Muhammadun tolibun. Muhammadun tolibun misalnya memang benar-benar santri dia, benar-benar tolib. Jadi kita ulang saja kata tolibnya. Jadi apa Pak? Muhammadun tolibun itu sudah taukid, ya kan? Lafzi Muhammadun tolibun. Kita ulang lagi ya Bapak. Tolibun. Ini mubtada, mana khabarnya Pak? Tolibun. Lah ini yang diulang ini kok sama? Kenapa Pak? Taukid. Taukid apa ini Pak? Lafzi. Taukid lafzi, ya. Taukid lafzi. Jadi diulang apa Pak? Diulang. Nih. Sangat gampang Pak ya. Ya, misalnya kita mau menguatkan sing santri Muhammad gitu ya. Jadi ingin kita kuatkan orangnya atau status dia. Ini kan status. Lah, kita ingin menguatkan orangnya, maksudnya Muhammad itu, bukan Ahmad, bukan siapa, memang benar-benar siapa yang santri itu, yang siswa itu adalah siapa? Muhammad. Maka yang kita kuatkan Muhammadnya, berarti yang kita ulang apanya, Pak? Muhammadnya, ya kan? Boleh juga. Muhammadun apa Pak? Tolibun. Ya jadi Muhammad itu benar-benar ya Muhammad, bukan Ahmad, bukan, kan menghilangkan jojong kok sing santri kuwi Ahmad, bukan Muhammad, kita yakin. Nah, maka ini mubtada, khobarnya mana Pak? Tolibun. Lah ini pengulangan apa Pak? Taukid. Ya kan kayak gitu. Jadi kalau ditanya Muhammadun yang kedua ini mengapa marfu? Lah ya apa namanya ini? Taukid. Taukid yang mana Pak? Lafzi atau maknawi? Lafzi. Jadi gampang. Taukid lafzi itu gampang sekali, tinggal apa Pak? Diulang. Yang sama lafadznya atau sinonimnya. Apa Pak? Sinonimnya. Jadi padan katanya. Misal Ja'a ata aliyun. Ja'a sama ata artinya apa Pak? Sama-sama datang toh. Ya, ja'a ata aliyun. Nah, itu sinonimnya. Kalau yang benar-benar letterlek lafadznya tiflun. Nah, itu kan tiflun diulang lagi tiflun. Ya kan? Seperti itu. Nah, bisa lafadznya, bisa Bapak sinonimnya. Seperti itu. Itu lafzi. Ya. Kalau maknawi apa? Lanjut. Ini yang taukid lafzi gampang ya, paham insyaallah ya. Paling gampang di antara pengikut ini naat sifat ya kan, atau ada huruf atofnya. Lainnya ini taukid ini menguatkan dengan cara ya, kalau yang lafzi loh ya, diulang lafadznya atau sinonimnya. Sekarang B yang maknawi. Atau itu maknawi. Taukid dengan menggunakan kata tertentu, yaitu satu untuk isim mufrad dengan kata nafsun ainun, dua
untuk isim musanna dengan kata kila, kilta, angfusun, ayunun. 3 untuk isim jamak dengan kata ayunun, anfusun, jami'un, kulun. Iya. Cara menyusunnya. Baik, sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Al-ba'u at-taukidul maknawi. Taukid apa, Pak? Maknawi. Taukid dengan menggunakan kata tertentu. Jadi tidak diulang lafadz atau sinonimnya, tapi menggunakan kata-kata Bapak tertentu. Yaitu apa itu? Dibagi menjadi 3 klaster sebagaimana jumlah ya, adat. Mufrad, musanna sama Bapak jamak. Kalau mufrad pakainya ainun sama nafsun. Ya. Misalnya Muhammadun nafsuhu gitu ya. Muhammadun nafsuhu, Muhammadun ainuhu. Jadi bukan Muhammadun begitu. Tapi apa Pak? Muhammadun ainuhu, Muhammadun nafsuhu kayak gitu, menggunakan lafadz itu. Ya. Jadi misalnya ini yang Muhammadun talibun bisa juga kita tulis dengan ini taukid lafzi toh. Ini taukid apa ini? Taukid lafzi. Ya kan? Lah kalau kita mau pakai taukid makna maknawi, Muhammadun mufrad musanna jamak ini. Mufrad, maka kita pilih ainun atau nafsun. Misalnya kita pakai nafsun. Nafsuhu. Kenapa hu? Karena Muhammad toh. Ya kan? Harus sesuai. Nanti dijelaskan di cara menyusunnya itu. Ya nafsuhu. Muhammadun nafsuhu talibun. Ini mubtada, ini khobar, lah ini nafsu kok rofa, kenapa ini? Taukid. Taukid yang apa ini? Maknawi. Taukid maknawi. Taukid maknawi. Nah, kayak gitu. Artinya sama untuk penguat. Ya, Muhammad benar-benar dia adalah seorang siswa. Nah, pakainya nafsun sama ainun. Boleh kita ganti ainuhu juga boleh. Yang kedua untuk isim musanna dengan kata kila, kilta, anfusun, ayunun. Jadi kalau Muhammadani tidak boleh nafsuhuma gitu, tidak boleh. Muhammadani ainuhuma enggak boleh. Ya pakai ini. Muhammadani apa Pak? Kilahuma. Atau anfusuhuma, ayunuhuma. Kalau pakai yang lafzi tinggal Muhammadani. Yang lafzi gimana Pak? Muhammadani tinggal diulang, ya kan? Seperti itu. Ya. Untuk yang jamak dengan kata ayunun anfusun jamiun kulluhum Muhammaduna. Kalau yang lafzi tinggal diulang. Muhammaduna talibuna, kan gitu ya. Tapi untuk yang maknawi ini pakai ayunun anfusun jamiun kulun. Misalnya kita pakai yang pendek sendiri kulun. Menjadi apa? Muhammaduna kulluhum, karena kan banyak toh. Muhammaduna apa Pak? Kulluhum talibuna. Kayak gitu ya. Kita coba tulis di sini dari mufrad, sekarang musanna ya. Yang musanna. Muhammadani. Ya kan? Kita komparasikan ya. Ini yang Bapak. Ya, ini yang lafzi Muhammadani tinggal diulang Pak ya. Muhammadani apa Pak? Talibani. Ya kan? Ini mubtada, ini khobar, ini apa Pak? Taukid. Nah, kalau menggunakan apa Pak? Yang taukid maknawi, Muhammadani apa Pak? Kila. Misalnya kita pakai kila ya. Kilahuma apa Pak? Talibani. Mubtada, khobar, ini apa Pak? Taukid. Ya kan? Kita misalnya yang jamak Muhammaduna berarti ya. Tinggal diulang saja. Muhammaduna apa Pak?
Muhammaduna apa Pak? Thalibuna. Nah, untuk yang maknawi menjadi apa Pak? Muhammaduna apa Pak? Nah, kita pakai yang paling pendek misalnya kulu ya. Boleh yang lain itu anfusuhum juga boleh, ya kan? Ayunuhum boleh, jami'uhum boleh. Untuk penulis kita pakai yang pendek saja Bapak. Kuluhum. Thalibuna. Sama nih ya. Mubtada, taukid, apa Pak? Khobar. Mubtada, taukid, sama apa Pak? Nah, kayak gitu. Ya, ada yang taukid lafzi, terus taukid apa itu maknawi. Kita lihat di sini polanya Pak ya, bersambung dengan apa ini Pak? Domir yang selaras. Nek satu yahu. Umpama ini Fatimah apa Pak? Berarti nafsu ha, kayak gitu ya, disesuaikan. Ya, umpama ini Zainab ya nafsuha. Ya kan gitu. Muhammadani ya huma. Muhammaduna kulluhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disesuaikan. Ya, ada gambaran Pak ya? Untuk yang lafzi sama maknawi tujuannya untuk menguatkan. Ya, untuk menguatkan. Gampang mana nih Pak? Lafzi apa maknawi? Nah, gampang lafzi, sayangnya banyak yang dipakai yang maknawi. Iya. Ya. Jadi yang banyak dipakai justru yang apa Pak? Dalam percakapan, dalam kitab, dalam ya yang ini maknawi. Ya. Yang sering dipakai, ya kan? Karena biasanya itu kalau ya seperti kita Pak ya, kalau bahasa yang gampang pada umumnya itu kan uang kan seneng bahasa yang angel-angel gitu ya. Kita harus mengimplementasikan seluruh apa dalam kan gitu. Tapi itu yang ya kan. Nah, kalau Rasulullah simpel biasanya Rasulullah itu diulang. Ya kan? Rasulullah biasanya diulang toh. Misalnya, ya Rasulullah ausini qala la takdob. Farad dadamiroran qala la takdob. Sama, ya kan? Wahai Rasulullah berilah aku wasiat. Apa jawab Rasulullah? La takdob. Ditanya lagi, la takdob. Ditanya lagi, la takdob. Lagi Rasulullah menjawab at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Diulang 3 kali. Nah, sering toh hadis itu diulang Rasulullah. Nah, kayak gitu. Tapi di dalam percakapan, di dalam yang banyak dipakai maknawi. Ya kan gitu. Di dalam Al-Quran, hayhata diulang 2 kali. Lima tu'adun. Ya kan? Hayhata. Boleh. Muhammaduna tulabun atau tolabatun. Boleh. Boleh. Iya. Baik. Nanti dipelajari di kelas 2 ya Pak ya. Biasanya satu isim bisa memiliki jamak lebih dari 1 karena dia punya jamak taksir 2. Contoh ya tadi tolibun ada tulabun, tolabatun, terus ada tolibuna. Ya kan? Alimun, alimuna, ulama, ya kan? Kayak gitu. Alamah. Baik, cara menyusunnya lanjut Pak Joko. Cara menyusunnya atau itu maknawi bersambung domir yang sesuai dengan yang dikuatkan. Nah, jadi bersambung dengan domir yang sesuai dengan yang dikuatkan. Jadi bersambung ya domir yang sesuai dengan yang dikuatkan. Tadi sudah saya katakan ya karena ini Muhammadun berarti domirnya 1 Muhammad toh. Domirnya apa Pak? Selain lafadznya harus sesuai. Lafadznya mufrad, nafsun, ainun gitu ya. Enggak boleh kita pakai ini kan 1 kan. Kita pakainya anfusun, pakainya kila enggak boleh. Ya.
Itu satu, yang kedua bersambung dengan domir, sesuai dengan yang dikuatkan. Muhammadun berarti hu. Nek Fatimah berarti ha. Fatimatani huma, ininya juga diganti, yaitu apa Pak? Kilta atau anfusun atau ayunun boleh. Ya kan kayak gitu. Muhammadani berarti apa Pak? Huma. Umpama saya ganti Muhammadun berarti hu, akilanya diganti. Ya kan? Jadi kayak gini, nafsu hu, gitu ya. Disesuaikan. Jadi dua. Yang pertama ini taukidnya disesuaikan seperti arahan di situ. Kalau mufrad ainun sama nafsun, kalau musanna kila, kilta, anfusun ayunun, kalau jamak anfusun ayunun, kulun jamiun, ya kan? Kayak gitu disesuaikan. Lalu setelah itu domirnya, jadi dua, ya kan? Dua. Dia sendiri dan domirnya. Ya domir kembali ke mana, ke sini. Ini apa? Oh dua, huma. Ini apa? Jamak, oh hum. Misalnya ini hindatun, gitu. Hindatun, berarti nanti sini apa Pak? Jangan hum, hindatun, banyak hindun. Hunna, kullu hunna, gitu Pak ya. Kullu hunna, kayak gitu. Contoh, misal. Al-qasa iru nafsuhu Ulang Pak, betul sudah. Al-qasa aru nafsuhu Sa'i, fa'ilun. Al-qasa iru nafsuhu qasidatahu. Contoh yang pertama, misal yang pertama, al-qasyairu nafsuhu qasidatahu. Ya, penyair tersebut, asyair, penyair tersebut alqa, menyampaikan dia sendiri, menyampaikan qasidatahu, qasidahnya. Ya, syair, qasidahnya. Qasidah itu ya syair itu, Pak. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila wa di minaksamil hadithi iddah wa kullu wahidin atawahadah, dan seterusnya kayak gitu. Itu mandumah, bagian dari qasidah. Ya, qasidah nuniyah, qasidahnya Imam Ibnu Qayyim itu ya, qasidah nuniyah. Ya kan? Nah, jadi kita ada pantun gitu Pak ya. Kalau kita loh ya, ada rima AB, ada apa lagi Pak? A, ada toh? Nah, itu di apa namanya? Arab juga ada ya, namanya qasidah. Qasidah ada bentuk qasidah, ada bentuk mandumah. Kalau qasidah itu yang sama belakang. Yang sama apa Pak? Belakang. Jadi dalam bahasa Arab itu ada dua ya, kanan kiri, ya kan? Kanan kiri, ya kan? Kalau kanan kirinya sama namanya nadom, misalnya. Nadom. Kalau yang sama belakang terus ke bawah belakang saja itu namanya qasidah, kayak gitu. Nah, kalau tadi namanya nadom, abda'u bil hamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila, ya ini ala ursila sama toh. Wadhi minak samil hadithi iddah kan beda dengan atasnya. Ya kan? Wadhi minalak sami iddah wa kullu wahidin atawahadah, ini sama. Kanan kiri sama. Ya, tapi atas bawah tidak sama. Ini namanya mandumah, nadom. Kalau yang qasidah itu belakangnya selalu apa? Sama sampai dari awal sampai apa Pak? Akhir. Ya. Dan ada aturannya, frasenya berapa? Biasanya 11 sampai 14. Ya kan kayak gitu. Penyair tersebut dia sendiri menyampaikan apa? Telah menyampaikan qasidahnya. Jadi ini tidak perwakilan. Ibaratnya kalau kita baca puisi itu Pak ya, puisi karya siapa tapi yang bacakan misalnya siapa? Siswa atau apa kan gitu. Tapi ini pengarangnya sendiri gitu. Kalau ditanya Pak, asyairu marfu kenapa ini? Asyairu marfu kenapa ini? Fa'il dari alqa. Lah nafsu kok ikut-ikutan rofa, kenapa ini nafsu kok rofa juga? Enggak nafsa, enggak nafsi gitu loh. Kok nafsu kok rofa kenapa? Taukid. Taukid apa nih, Pak?
nawi. Itu ya, jadi asyairu kita kasih lambang fa, rumus fa, nafsu kita kasih rumus ta. Kita kasih rumus apa? Ta. Terus hadaratin nisa'u kuluhunna. hadaratin nisa'u kulluhunna. Ya. Para wanita semuanya telah apa, Pak? Hadir. Para wanita semuanya telah apa, Pak? Hadir. Hadaratin nisa'u kulluhunna. Para wanita semuanya telah apa? Hadir. Nah, di situ an-nisa'u kenapa rofa itu, Pak? An-nisa'u rofa kenapa? Fa'il dari hadarat. Ya, dari apa, Pak? Hadarat. Kullu kok ikut-ikutan rofa kullu itu? Taukid. Lihat di sini, Pak, domirnya huna karena an-nisa toh? Nisa kan banyak. Jadi kullu hunna. Kullu apa? Hunna. Pripun? Ya. Itu tidak ada tasdidnya atau gimana Ustaz? Jawabannya ya ngetes. Itu yang atas kan ada itu yang 3 untuk isim jamak dengan kata ayunun anfusun jamiun kulun. Ya kan? Itu kulu Ustaz, kulun. Ya. Yang benar kulun. Lah kok kulu? Ya kita husnudon aja Bapak ngetes. Nanti soal-soal ujian, soal tes-tes ini disampaikan ke Al-Furqan sana Pak. Biar Bapak diberi jawabannya, direvisi. Ya kan kayak gitu. Ya kita husnudon ini ngetes. Uluhunna. Baik. Kalau ini saya ganti Pak, almar'atu menjadi apa Pak? Waalaikumsalam. Coba kita ganti almar'atu menjadi apa Pak? Hadarat almar'atu. Ayo jangan kulu, salah kulu. Apa? Nafsuha, ya. Hadarat almar'atu kan satu toh Pak? Jadi apa Pak? Nafsuha boleh, nuha juga boleh. Itu ya. Oke, terus amah salah. Al-amah salah. Ya, itu bisa kita baca amah, bisa kita baca apa Pak? Bisa kita baca amah tanpa tasdid mimnya. Bisa kita baca apa Pak? Ummah dengan tasdid mim. Apa bedanya amah sama ummah? Kalau ummah ya umat tasdid ya dengan domah hamzahnya umat. Tapi kalau amatun amah itu apa artinya Pak? Budak wanita. Ya kan? Wala tungkihu apa itu? Wala tangkihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun muslimatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Kan gitu ya. Jangan kau nikahi wanita musyrik, wanita kafir walaupun itu membuat kalian takjub. Ya, sesungguhnya budak wanita yang muslim itu lebih baik daripada wanita yang apa Pak? Musyrik, kan seperti itu. Jadi kalau ada Ustadz boleh nggak menikah dengan ahli kitab gitu ya, laki-laki Ustadz ya, jangan langsung dia boleh walaupun memang dibolehkan dalam syariat ya, lebih baik apa Pak? Jangan ya, itu. Baik. Al-ummatu muslimatu. Betul. Ayo ulangi. Al-ummatu. Ini sudah tak hapus Pak ya? Al-ummatu al-imatu jami'uha. Yo, betul kol.
qalbu, Nah, tinggal kurang mantep. Kurang mantep. Kurang mantep. qalbun, wahidun. Ulang. Betul sudah, ulang, Pak. Biar mantep. Al-ummatu al-muslimatu jami'uha qalbun wahidun. Al-ummatu al-muslimatu jami'uha qalbun wahidun. Ya kan? Kok bisa qalbun? Karena begini, al-ummatu kenapa rofa? Mubtada. Ya, artinya dulu ya. Umat muslimah, apa Pak? Umat muslim gitu ya. Umat muslim atau umat muslimah saat yang bener umat muslimah karena kan Mu'annas. Ini apa Pak? Mu'annas. Lah kok umat muslim rapopong terjemahan? Ya kan? Gak masalah kan terjemahan, ya kan? Kalau tulisan Arab ya kayak gini no, kan Mu'annas. Maka ya harus Mu'annas kan gitu ya. Sebenarnya umat muslimah apa umat muslim tuh? Ya bener kabeh gitu ya kan ya. Ini yang Arabnya, itu yang terjemahannya. Seperti kalimatun, bahasa Arabnya apa itu Pak? Kalimatun itu Pak. Kalimatun itu terjemahannya apa? Terjemahan letterleknya apa? Kalimatun. Kata kan ya gitu. Tapi kalau kita kalimat apa? Jumlah kan gitu ya. Nah, susunan kata. Sebenarnya nih bener kabeh wong jenenge apa Pak? Sudah bahasa serapan kan nah sama. Jadi umat muslim semuanya qalbun wahid. Ini mubtada, butuh apa Pak berarti? Mana khobarnya Pak? Mana? Qalbun. Ini khobar. Jangan al muslimatu, urung komplit no. Umat muslim, apa kan gitu. Oh, jami'u. Umat muslim semuanya, apa? Ah ini. Satu hati, hati yang satu. Hati. Ini Pak. Qalbun ini khobar. Mulak no diwaca rufa. Qalbun karena khobar. Lah al muslimatu sekarang jadi apa Pak? Umat yang muslim. Maaf. Jami'u kok ikut rofa juga kenapa Pak? Taukid, betul. Taukid yang apa ini? Maknawi ya. Maknawi bersambung dengan loh. Kok ini? Domir hala kan ini? Ya kan? Mufrad, mu'annas. Ya kan? Nah, terus kolbun, khobar ini apa? Naat, umat yang satu. Ya kan? Kayak gitu. Terus Hadarat Fatimatu Ainuha ya. Fatimah benar-benar dia, benar-benar orangnya hadarat telah hadir. Ini kenapa bunyi grup malah jadi telepon, Pak? Caranya gimana ganti, Pak? Pengaturan, terus notifikasi ya? Notifikasi. Grup, nada notifikasi. Nadanya rena. Sound. Oh, ada nih. Wes, dah. Coba ada nggak grupnya kita Pak? Tes kan Pak? Tes kan? Tidak tahu grup yang saya ikut mungkin grup kelas 1. Hah? Bukan yang WhatsApp ini Pak. Nggak ada?
Oh, memang belum ada ya? Belum ada, belum merasa. Oh iya dah. Adanya dari dua. Bapak nanti biar ngirim kalau anak saya ngirim bunyinya apa. Ya kan kayak gitu. Kayak telepon tadi. Fatimah tuh kenapa rofa ini? Lanjutannya Pak Irfanuddin. Hah? Ini masih nih berarti belum konek. Tangi turu berarti umpama orang bangun tidur urung dangan gitu ya. Hadarat Fatimatu ainuha. Fatimatu rofa tahu setuju nggak? Kenapa? Lu. Coba baca Pak. Jenengan baca, jenengan artikan. Hadarat Fatimatu ainuha. Artikan. Nah, ayo betul. Benar-benar dia. Iya. Telah hadir Fatimah, benar-benar dia, gitu kan? Nah, silakan. Berarti? Nah, berarti Fatimah tuh rofa setuju? Nah, kenapa? Siapa yang hadir? Lah ya, berarti Fatimah tuh rofa karena menjadi halaman 72 ya kalau nggak salah. Halaman 72 ya kalau nggak salah. Halaman 72. Lah iya toh Pak. Sudah connect ini Pak ya? Sudah connect toh? Oke. Ulang Pak, Fatimah itu kenapa rofa? Dari Hadarat, betul. Lah kalau ditanya sekarang Ainu kok rofa juga, kenapa? Nah, lu. Taukid, betul. Ya. Nah, kalau Ainu baru dia rofa karena menjadi apa Pak? Taukid. Betul. Terus Pak Joko. Al-Ustadzani bil ma'hadi ila huma atau anfusuhuma. Ja'al ustadzani fil ma'hadi kilahuma anfusuhuma. Ya, ja'a telah datang dua orang ustadz di pondok kilahuma, keduanya, benar-benar keduanya. Boleh pakai kilahuma atau anfusuhuma, bahkan tidak hanya ini Pak. Ya, enggak hanya ini, tambahi ayunuhu huma. Ada 3, ya kan? Nah, di sini al ustadzani itu jar ya, Pak. Mas Irfan itu jar ya? Al ustadzani itu jar ya? Rofa. Kenapa rofa? Dari lah kok kasroh, alamatnya kasroh toh? Tandanya kasroh, tanda rofaknya kasroh. Bukan apa tanda anu rofaknya? Alif. Ya kenapa pakainya alif? Simusana. Oleh karena itu domirnya nanti pada taukidnya Pak, kila itu atau anfusu itu pakainya huma. Kila, huma, anfusuhu, huma. Contoh ini sekaligus memberikan penjelasan kepada kita Pak, bahwasannya taukid itu tidak harus jatuh langsung. Tidak harus apa Pak? Tidak harus jatuh langsung dengan yang dikuatkan itu loh Pak. Tidak harus jatuh langsung setelah yang dikuatkan. Kalau contoh yang atas kan asyairu nafsuhu, anisa'u kuluhuna, al-umatu, ini juga sama ya. Al-umatul muslimatu jami'uha, ini juga menunjukkan tidak harus jatuh apa Pak? Langsung kayak gitu. Apalagi yang ini panjang, ja'al ustadzani, ada fi, ada al-ma'hadi, baru kilahuma atau anfusuhuma. Gitu ya. Jadi jangan bingung nanti lho iku enek pokoknya anggere enek nafsun, ainun kayak gitu ya. Anfusun, nah itu curigai dia menjadi apa, Pak? Taukid. Kalau taukid berarti tinggal ngikut induknya. Bosnya apa? Disamakan i'rabnya, harokatnya kayak gitu ya. Nah. Apa? Mat? Ya, jarang. Maka di sini tidak dikeluarkan. Ya, dan itu di kitab-kitab nggak ada kecuali Jawa kuno.
ibaratnya. Ya, kitab-kitab yang apa Pak? Mutakot dimin. Seperti syair, sairu, sairu. Sairu zamannya asaru. Nah, itu jarang. Syair itu kulu itu loh, kulu. Syair ini ada jami'u kulu, ini ada lagi syairun. Ya kan? Kayak gitu. Tapi kenapa enggak dikeluarkan? Ya karena jarang dipakai. Ya kalau dikeluarkan semua jenenge untuk muhtarot. Ya, bukan apa Pak? Bukan muhtarot. Ya kan kayak gitu. Terus engko wong akeh men iki. Nah gitu juga. Biar rodok sithik kan semangat sinau. Itu ya. Ya itu nanti. Pak ya itu kotor nada itu sudah kelas 4. Ya. Nah, itu Pak Ane itu sudah kelas 4 ini. Ya kan? Baik. Ada pertanyaan Pak Tauket? Jadi intinya kalau tauket lafzi tinggal diulang, kalau maknawi ya tinggal ini ainun, nafsun untuk mufrad. Oh ya tadi ada yang kecer Pak ya, kila sama kilta. Itu untuk musana tahu, tapi beda penggunaan ya. Kila mudzakkar, kilta untuk muannas. Jadi kalau Fatimatani nggak boleh, kilahuma nggak boleh. Fatimatani nggak boleh, kilahuma nggak boleh, tapi apa Pak? Kiltahuma. Itu ya. Jadi kila mudzakkar, kilta apa Pak? Muannas. Adapun yang lainnya nafsun, ainun, terus yang musana anfusun, ayunun, yang jamak ayunun, anfusun, jamiun, kulun itu hybrid. Apa Pak? Hybrid bisa untuk apa Pak? Mudzakkar, muannas bisa. Ya kan kayak gitu. Hybrid atau himaprodit? Hybrid Pak ya. Hybrid itu kan 2. Taib. Saya yang salah coba, yang salah. Hindun nafsuhu fil baiti. Terus yang bawahnya? Muhammadani nafsuhuma qadiman. Ya, Hindun benar-benar dia berada di dalam rumah. 2 Muhammad benar-benar keduanya telah datang, ya kan? Kayak gitu. Nah, itu salah. Salahnya di mana? Maka jenengan tulis yang benar. Monggo Pak, silakan dikerjakan di depan. Hindun jadinya apa? Muhammadani terus belakangnya apa? Tulis Pak. Bawahnya itu kosong toh. Tulis yang benar, nah, gitu. Atau antum kasih kotak dicentang sendiri, centang yang benar gitu. Ya, yang benar gimana itu kok salah piye? Ya, benar gimana? Dibenarkan, Pak. Monggo. Oh, sudah alhamdulillah. Sudah ganti nadanya. Coba Pak Siana, monggo ditulis ke depan yang Hindun nafsuhu fil baiti kan salah itu. Yang benar ditulis di depan monggo. Terus Bu Yasir berarti yang Muhammadani nafsuhuma itu kan salah itu. Nah, itu yang benar gimana? Amit.
Ini Telegram saya belum ada, HP-nya yang rusak. Ini kalau saya download Telegram langsung ya, login ya? Ya, iya Mas Arif. Oke. Kan HP saya yang satunya rusak. Ini HP yang lama yang HP. Oh gitu, oke. Nomornya masih. Kodarullah jatuh, layari dulu, cah. Udah. Pakai HP yang lama yang melembung ini. Jadi HP itu menunjukkan bahasanya urung karuan sing nom kuwi antrine carry. Kan ini yang tua ini. Ya ini sudah saya ganti dengan yang nom itu kemarin. Ini sudah sakit-sakitan udah garis, ya kan? Sudah melembung loh. Tapi si awet. Gimana? Iya. Lanjut dalam bahasa Indonesia atau start messaging? Mas. Bukan lanjut dalam bahasa Indonesia. Indonesia bahasa Inggris ramudeng aku. Nomor Anda. Terus Pak Zihana itu kok sama itu Pak? Oh gitu. Bun nih. Waalaikumsalam. Oh ya sudah. Betul. Baik, ini Hindun nafsu situ hudo. Jadi apa Pak? Ha, kenapa? Lah kan mufrad mu'an naf. Maka pakainya ha. Betul. Muhammadani anfusu huma. Tadi ini apa Pak? Nafsu. Ya, pakainya anfus tidak boleh disesuaikan. Paham ini ya Pak ya?
Kayak gitu. Guru gitu. Ya gitu, guru tok gampang. Ya kan, cuman kayak gitu. Gampang. Ya. Baik. Ada pertanyaan monggo? Jelas ya insyaallah ya. Nah, jadi tinggal lafaz-lafaz tertentu tersebut. Terus al-badalu 4, lanjut ganti berarti Pak Gus baca. Pak, taukid tadi apa Pak? Tak, jadi tak dulu baru apa ini? Enggak apa-apa ya kan, menerumus saja kok. Ya, alif tak, alif enggak ada. Malah kok isi dewe ya. Ya apa mim ya? Mim kok. Terus ialah pengikut i'rab isim sebelumnya karena sebagai ganti darinya. Badal kan? Badali sopo? Pangapunten Pak, mboten saged dir nggih Ustaz kula padoske badal. Kita sudah setiap hari sudah apa Pak? Menggunakan badal itu ganti. Ya kan kayak gitu. Ialah pengikut i'rab isim sebelumnya karena sebagai ganti darinya. Ya sebagai badal darinya. Misal contoh di sini karomal khalifatu Harunu ar-Rasyidu al-ulama'a. Ya, Khalifah Harun ar-Rasyid telah memuliakan karoma, telah memuliakan al-ulama'a para ulama. Di Khalifah Harun ar-Rasyid telah memuliakan para apa Pak? Ulama. Perhatikan di sini al-khalifatu itu rofa karena apa Pak? Jatuh setelah fiil berarti apa Pak? Fa'il. Lah khalifah ini siapa sih? Harun. Harun itu siapa? Yo khalifah padha wae kan? Nah, itu menunjukkan badal. Badal itu kayak gitu. Jadi alias. Badal itu apa Pak? Alias. Ya Agung alias Abdul Azim alias Sulistio alias Nugroho alias Tio alias Abu Hanan, nah itu semuanya badal ganti, menunjukkan orang yang apa Pak? Sama, ya kan? Kayak gitu. Misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Manan, Ar-Razak. Nah, tapi bukan badal, tidak boleh. Kalau Allah nggak boleh disebut badal. Menunjukkan satu zat itu semuanya. Ya, tidak boleh disebut apa Pak? Badal itu disebut atof bayan. Atau bayan itu apa? Yo badal padha. Ya, cuman kalau untuk Allah namanya atof bayan. Apa Pak? Atof bayan. Badal itu disebut pula dengan atof bayan. Juga boleh nanti di kotor nada disebut atof bayan. Ya kan kayak gitu. Cuman kalau Allah kul min kul ya, badal kul min kul itu atof bayan. Kalau Allah tidak boleh disebut badal mas karena Masya Allah dibadali kan gitu, tidak boleh, sehingga namanya atof bayan. Ya kayak gitu. Jadi rasa nggak usah dia nanti kelas ya kayak gitu. Ya maksudnya itu saya ingin ini menunjukkan pada satu orang. Contoh Umar Al-Faruq. Al-Faruq itu siapa? Ya Umar. Umar itu ya Al-Faruq. Abu Bakar As-Siddiq itu siapa? Ya Abu Bakar. Kayak gitu. Ya. Nah. Bukan. Nah itu sifat. Sifat itu adalah bisa hilang. Bisa apa Pak? Bisa hilang. Maksudnya itu bisa tidak dipakai. Tapi kalau Umar, misalnya dia tinggi orangnya, nggak pernah Umar atau Wil, apa nggak pernah. Tapi apa Pak? Umar mesti apa? Al-Faruq. Jadi sifat yang dia sebenarnya sifat, tapi sudah melekat menjadi julukan. Nah itu namanya bisa. Kalau dia beriringan itu menjadi apa Pak? Badal. Karena menunjukkan pada satu apa Pak? Satu orang, satu zat. Nah kayak gitu. Karena julukan itu, alias dulu kita pelajari apa Pak? Lakop itu kan biasanya dari sifat. Karena dia punya sifat tertentu, maka apa Pak? Menjadi julukannya. Faruq itu artinya apa toh? Faruq itu pembeda, yang membedakan. Faruq, ya kan dari kata faroko toh. Nah gitu kan. Nah, berubah. Sama kayak kita. Ya, Agung apa? Enggak ada ya, belum salah. Misalnya Bambang apa gitu kan. Ya, dan seterusnya. Ya. Punya sifat apa? Jadi julukan dia. Misalnya jeliteng gitu kan. Ada toh siapa?
Misalnya Wawan apa gitu kan. Misalnya mohon maaf ini misalnya ada Agung Gembrot. Gembrot itu kan sifat. Cuman karena ini dia sifat si Agung ini menjadi julukannya. Gitu loh. Nah, padahal apakah dia terbatas pada Agung saja? Gemuk itu? Tidak. Tapi sudah kalau Gembrot gitu merujuknya ke siapa, Pak? Gembrot teko ya Agung kuwi kan gitu. Nah, ibaratnya kayak gitu. Apakah Faruk itu hanya Yaumar tok? Apakah sahabat lainnya tidak? Hah? Enggak. Cuman yang paling menonjol mungkin Umar kan gitu. Nah, melekat Al Faruk ya Umar, enggak. Yang lain apakah Abu Bakar jut ora Faruk? Apakah beliau tidak membedakan kebenaran dengan kebatilan Abu Bakar? Nah, tapi melekatnya di mana Pak Umar? Karena mungkin suatu peristiwa sehingga apa? Beliau ketika itu sangat wadih membedakan kebenaran dan kebatilan. Mungkin seperti itu, ya kan? Sehingga julukan itu melekat padanya. Apakah yang sidik hanya Abu Bakar? Dalilnya mana kok enggak hanya Abu Bakar, Pak? Apakah yang sidik itu hanya Abu Bakar? Ya? Dalilnya mana kalau enggak hanya Abu Bakar? Dalil Quran ya. Ulaika ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin. Pakainya apa itu, Pak? Jamak siddiqina, jamak mudzakkar salim. Berarti satu apa lebih dari satu? Banyak. Bahkan kita semuanya berkesempatan untuk menggapai derajat apa, Pak? Siddiq, ya kan kayak gitu, ya kan? Tapi itu melekat maka menjadi apa? Kunyah. Nah, kunyah itu kalau disebutkan dengan Abu Bakar As-Siddiq, nah As-Siddiq ini jadi apanya, Pak? Badal kayak gitu. Maka di sini sama, Pak. Al-Khalifatu Rafa fa'il. Fa'il dari mana, Pak? Karomala Harunu Ar-Rasyidu. Dua-duanya jadi apa ini, Pak? Badal. Maka tidak boleh dibaca Haruna, nggak boleh dibaca Haruni, nggak boleh dibaca Ar-Rasyida, Ar-Rasyidi tidak boleh karena ngikut dua-duanya apa, Pak? Mengikuti Al-Khalifatu. Al-Khalifatu Rafa, ya anak buah melu Rafa. Beratnya kayak gitu. Ya, terus Al-Ustadu Muhammadun fil madrasati. Ustadz Muhammad di mana, Pak? Sedang di sekolahan. Ya, Ustadz Muhammad berada di mana, Pak? Sekolahan. Al-Ustadu kenapa, Rafa? Mubtada. Mana khobarnya Ustadz Muhammad ngapain? Mana khobarnya? Sibhul jumlah fil madrasati, itu khobarnya. Lah Muhammadun kok ikut-ikutan Rafa kayak Al-Ustadu, kenapa, Pak? Badal. Gitu ya. Bukannya ustadznya yang badal, Ustaz. Enggak, wong sing ning ngarep siapa, Pak? Al-Ustad kan mubtada itu definisinya apa, Pak? Mubtada definisinya apa? Isim rofa ma'rifat di awal. Kalah isi gitu loh, Pak. Maka Muhammad jadi apanya, Pak? Badalnya. Ya kan? Ustadz siapa Ustadz? Yang Ustadz di kalimat ini yang Ustadz siapa? Muhammad. Muhammad ki sapa? Ya Ustadku kan gitu. Nah, sama menunjuk orang yang sama kayak gitu. Paham, Pak? Irfanuddin nggih? Mantuk-mantuk iki. Paham nggih? Alhamdulillah gitu ya. Boten, Pak, bisa insyaallah. Ustadu Muhammadun fil fasli, Pak ya? Fil baiti apa fil apa tadi? Fil madrasati ya, fil fasli. Al-Ustadu rofa karena apa tadi, Pak? Mubtada. Mubtada butuh apa? Khobar. Ustadz Muhammad ngapain, Pak? Nah, berada di sekolahan ini khobar sibhul jumlah. Berarti kalau ditanya sibhul jumlah fil madrasati, i'rabnya apa ini, Mas Arif? Sibhul jumlah fil madrasati, i'rabnya apa? Jangan fi mahali fi mahali raf'in menjadi apa ini? Jadi apa? Khobarnya siapa? Lah Muhammadun kok ikut-ikutan rafa jadi apa tadi? Badal.
Nah, sekarang badal itu ternyata ada 3. Badal ada 3. Lanjut, Pak. Ada pertanyaan dulu sampai sini. Jadi gampang sekali ya. Misalnya Agung Abdul Azim, gitu ya. Agung Abdul Azim fil fasli. Agung itu bacanya agungun, ya. Abdu kan jelas, Abdu kan rofa. Jadi agungun kenapa rofa? Agung Abdul Azim fil fasli. Ya, agungun kenapa rofa? Mubtada. Itu kalau umpama bisa dibaca harokatnya gitu ya. Tapi kan nggak bisa bahasa serapan. Bahasa serapan tidak boleh diharokati seperti Arab gitu ya. Umpama ini untuk gampangkan aja. Agungun Abdul Azimi fil fasli. Itu berarti agungun rofa karena mubtada. Mana khobarnya? Sibul jumlah fil fasli. Ya, Abdul Azim, Abdu kenapa rofa? Badal. Nah, kayak gitu. Oh iya, badal ada 3 macam. Lanjut Pak Agus. Badal ada 3 macam, yaitu A. Badal kullin min kullin. B. Badal ba'din min kullun. Min kulin. Itu kok kulun satu? Biasa ngetes ini. Kita sering dites ini Pak. Sering kita dites. Terus. Iya, badal ada 3 macam. Saya tulis versi Indonesianya biar gampang kita ngingatnya ya. Badal ada 3 ya. Badal itu ada Bapak 3. 1 kul min kul. 2 ba'at min kul. 3 ba'at. 3 istimal. Angelmen ganti enggak usah pakai anu langsung aja ben penak ilate is. Ini ya salah ya. Istimal. Ya, kul min kul. Dan gampang ini kayak apa namanya itu asyifatul musyabbahatu bismil fa'il, langsung aja sifat musyabbah biar gampang. Ya. Kan maksudnya badalu ba'din min kulin angelmen niki. Sudah ya. Kita ganti badalu kulin min kulin kan angel toh. Badal kul min kul, badal ba'at min kul, badal istimal. Ya. Apa arti masing-masing? Sekarang badal kul min kul. Kita sebut badal kul min kul gitu aja, biar enak. Jadi ganti secara apa Pak? Kul. Kul itu apa? Artinya kul Pak? Seluruh semua toh? Ya, ganti keseluruhan semua. Jadi Ustadz Muhammad tadi toh, al Ustadu Muhammadun fil fasli, ya kan? Ustadz dalam dalam teks ini, dalam kalimat ini siapa Pak? Muhammad ki sapa toh? Ya Ustadz kuwi kan gitu. Menunjuk pada satu orang. Itu namanya kul min kul. Kul min kul. Jadi ganti keseluruhan semua dari apa Pak? Kul min kul kan semua dari semua. Jadi equal, ya seimbang kayak gitu. Yang B lanjut. Badal ba'at. Ba'du itu kan apa Pak? Sebagian. Jadi sebagian ya sebagai ganti sebagiannya. Ada kata ba'at sebagian. Cuilan. Apa Pak? Cuilan. Jadi masih misalnya nih botol tutup. Nah, ini namanya ba'at. Apa Pak? Ba'at mingkul. Ya. Misalnya ini pena, ya kan pena. Seret apa ini Pak? Tutupnya ini termasuk apa? Partnya, ibaratnya part, bagian langsung itu namanya ba'at mingkul. Bagian langsung itu namanya ba'at mingkul. Misalnya kita anggota badan ini Pak. Coba mana anggota badan kita ya sebagiannya. Misalnya kepala. Ya kan? Tangan. Ini ba'at mingkul. Anggota badan langsung. Ya. Kayak gitu. Maka di sini lanjut. Ya misal. Ulang. Sulu. Loh,
Ada saknya lagi. Sulu. Ada sak lagi, saknya double tuh saknya. Ulang. Nah, gitu ya. Ja'a at-talamidu sulusuha. Telah datang para siswa sulusuha. Sulusun. Sulus itu sepertiga. Talamidu. Ja'at talamidu. Talamidu kenapa rofa ini Pak? Fa'il. Dari apa Pak? Ja'a. Telah datang para santri, telah datang para siswa, sulus sepertiganya. Sepertiganya. Ya kan? Nah sepertiga ini badal. Sebagian. Kan gitu kan? Nah sepertiganya telah hadir. Itu badal apa Pak? Ba'at mingkul. Ya kan? Rohnya ini full, lah sepertiga kan berarti ini. Ya kan ibaratnya kayak gitu. Kalau dia itu 9 berarti 9 santrinya yang datang berapa itu Pak? Sepertiga kok. 3. Kayak gitu. Terus kutibat darsu nisfuhu. Telah ditulis pelajaran tersebut nisfuhu apa Pak? Separuhnya, setengahnya, separuhnya. Lah, separuh setengah ini kan apa Pak? Sebagian toh? Sebagian dari keseluruhan dars. Berarti ini adalah badal apa Pak? Ba'at mingkul. Kutibat darsu nisfuhu. Ya kan? Telah ditulis pelajaran tersebut separuhnya. Lah kalau ditanya Pak ad-darsu ini kok rofa kenapa nih? Kutiba ad-darsu. Jangan jawab fa'il. Apa ini Mas Ikhwan? Naibul fa'il. Karena majhul ya. Kutiba kan majhul, ditulis kan. Berarti ad-darsu itu marfu rofa karena naibul fa'il. Menjadi naibul fa'il dari kutiba. Terus nisfu itu kok rofa juga. Kenapa ini Mas Ikhwan? Badal. Badal apa ini? Ba'at mingkul. Badal dari ad-darsu. Oleh karena itu sama ya Pak ya, i'rabnya sama ad-darsu rofa, nisfu juga rofa. Enggak boleh kita baca nisfa, enggak boleh kita baca nisfi, enggak, karena badal harus ikut, dia pengikut toh, melu bose kayak gitu. Itu badal ba'at mingkul. Ba'at itu jadi part bagiannya, muridnya 9 ya 3 kan berarti bagiannya. Ya kan? Ini pelajarannya itu misalnya 50 halaman, nah ini baru 25 ya. 25 itu kan berarti apa bagian dari 50 tersebut. Nah, kayak gitu. Itu namanya bagian langsung itu namanya ba'at mingkul. Kalau keseluruhan namanya apa tadi Pak? Kul menggantikan gini langsung gitu ya. Iki enggak ada diganti begini namanya apa Pak? Kul mingkul. Tapi kalau ini harusnya segini yang datang hanya ini tok, namanya apa Pak? Ba'at mingkul. Kayak gitu. Nah, sekarang yang C, lanjut. Kandungan ibaratnya botol ini airnya Pak, dalamnya. Bukan botol fisiknya ini, bukan tutupnya, bukan mereknya ini ya kan. Tapi kandungannya yaitu apa Pak? Yaitu air. Ya kan ibaratnya di dalamnya ini air. Kandungannya bukan fisik botol atau bagian dari apa Pak? Botol tapi air. Ya kan kayak gitu. Air ini bagian dari botol enggak? Hah? Dia kandungan. Karena kalau kita buang dia masih disebut botol. Tapi kalau botol kita buang airnya tok disebut botol enggak? Enggak. Itu maksudnya istimal itu. Jadi nek kul minkul semuanya. Ba'at mingkul ya yang menyusun botol ini apa kan gitu ya. Ini tutupe ya kan, terus apa mereknya ini kan begitu misalnya ya. Nah, misalnya dia beberapa bagian ya. Misalnya pulpen itu kan banyak itu pulpen itu. Ya kan? Seret. Nah itu. Nah, kayak gitu. Lah kandungannya yang itu kalau nggak ada masih bisa disebut botol, pulpen. Nah, itu namanya kandungan. Lah badal istimal itu
ganti tapi apanya Pak? Hanya kandungannya. Kayak gitu. Contoh kita baca contoh bisa tahu. Ja'a Aliun risalatuhu. Datang Ali tapi apanya Pak? Suratnya. Apakah surat itu bagian fisik dari Ali? Tidak. Nah, itu kandungan. Ali misalnya ilmunya, ya kan, kehormatannya. Nah, kayak gitu. Itu namanya kandungan. Ya. Atau bahkan anaknya. Nah, itu juga kandungan. Tidak langsung fisik siapa Pak? Ali, kayak gitu. Itu kandungan kayak gitu. Saudaranya. Nah, misalnya kayak gitu. Aliun rofa karena sebagai apa ini Pak? Fa'il. Risalatu kok rofa badal. Badal apa Pak? Istimal. Terus sarroni asyari'u nadhafatuhu. Jalan tersebut sarro. Menggembirakan jalan tersebut membuatku senang, membuatku gembira. Apa jalannya? Tidak, nadhafatuhu, kebersihannya. Ya, kebersihan itu kandungan dan bukan bagian fisik dari apa Pak? Jalan. Oleh karena itu nadhafatu rofa karena badal apa nih Pak? Istimal. Badal apa Pak? Istimal. Nah itu ada 3 ini. Catatan badal ba'd minhu dan badal istimal wajib bersambung dengan dhamir yang sesuai dengan yang dibadali sebagaimana misal di atas. Catatan ini penting Pak. Badal ba'd mingkul dan badal istimal wajib. Nah ini garis bawah Pak, wajib. Ya. Wajib bersambung dengan domir yang sesuai dengan yang dibadali. Misalnya Ali berarti risalatu. Ali berarti apa Pak? Hu. Umpamanya Aliani berarti huma, kayak gitu. Yang sesuai ya. Iya. Ini kutiba ad-darsu nisfu hu. Umpama nih ad-darsu kita ganti madrasah jadi nisfu ha. Misalnya sekolah itu telah dibangun setengahnya, kayak gitu toh. Nah itu madrasah toh, berarti nisfu ha, kayak gitu. Bersambung dengan domir yang sesuai, baik badal ba'd mingkul atau istimal. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai Pak kita. Nah, besok kita masuk pada Bapak nasab, ya, mansubatul asma. Isim-isim yang dinasab. Insyaallah kita ketinggalan nih, harusnya selesai nih Pak. Sebelum UTS ini yang rofa ini Pak. Ya, kita banyak beberapa ya, nggak apa-apa, banyak 2 pekan. Ya. Nggak apa-apa. Nah, besok kita masuk yang mansubat. Ya, mansubat ini targetnya sampai UTS. Sampai apa Pak? UTS selesai, targetnya sampai belakang paling 100, halaman 112. Targetnya sampai UTS harus selesai. Nanti diingatkan Ustaz terlalu lambat. Karena nanti untuk habis UTS kita praktek apa Pak? Baca. Gitu. Praktek baca itu jangan dikira nggak belajar, nanti kan merojaah. Nopo rofa, mubtada, buka meneh mubtada. Kayak gitu, Pak. Ya kan? Kayak gitu. Insya Allah ya kita sesuai target ini. Ya. Baik, ada pertanyaan Pak? Monggo. Kalau tidak ada, buka halaman 84. Soal nomor 7 langsung. Soal nomor apa Pak? 7. Itu nanti jenengan kasih harokat, lalu diartikan, lalu dikasih lambang i'rab. Lambang apa Pak? I'rab, mim, fa, taukid, yota, kan gitu kan. Kalau badal ya Bapak? Ini saya kasih satu yang biasanya belum bisa baca, maksudnya kata yang sulit dibaca ini Pak. Innahu, sudah ketemu innahu? Innahu udah ketemu Pak? Innahu udah ketemu? Habis itu Pak, satul ko. Itu harokatnya Pak, satul ko. Nah,
Satulqa itu dari kata alqa yulki. Alqa yulki menyampaikan. Tulqa disampaikan. Akan ya kan, akan disampaikan. Akan disampaikan itu maksudnya ya menyampaikan berita, menyampaikan gitu loh. Paham ya, Pak ya? Nah, itu monggo yang lainnya itu gampang itu insyaallah. Nah, silakan diharokati, diartikan lalu dikasih apa, Pak? Mim, fa, kho gitu ya. Taukid yota, kalau badal yoba kayak gitu. Nah, itu PR-nya Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa grup kita, Pak? Grupnya Nahwu ya? Nahwu.